saya Bella Pasa ingin menjelaskan tentang materi vokal musik. Yang pertama itu ada pernapasan. Pernapasan sangat penting dalam teknik vokal. Ada 3 jenis pernapasan yang umum digunakan dalam bernyanyi, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma dianggap yang terbaik karena menghasilkan napas yang lebih panjang, kontrol yang lebih baik, sehingga suara yang dihasilkan lebih berkualitas. Oke, selanjutnya ada jenis pernapasan. Pernapasan dada, ada pernapasan perut, ada pernapasan diafragma. Pernapasan dada dilakukan dengan menarik napas ke bagian atas paru-paru sehingga dada akan mengembang. Pernapasan ini dianggap kurang efisien untuk bernyanyi karena menghasilkan napas yang lebih pendek dan kurang kontrol. Terus ada pernapasan perut. Pernapasan perut dilakukan dengan menarik napas ke perut sehingga perut akan membesar. Pernapasan ini juga ideal karena bisa menghasilkan suara yang keras dan kurang kontrol. Terus ada pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah jenis pernapasan yang paling direkomendasikan untuk bernyanyi. Saat bernapas dengan diafragma, otot diafragma di bawah paru-paru akan bergerak, memungkinkan napas ditarik lebih dalam dan dikontrol dengan lebih baik saat bernyanyi. Pernapasan ini menghasilkan napas yang lebih panjang, lebih mudah dikontrol, dan memungkinkan suara yang lebih baik dan berkualitas. Oke, selanjutnya ada intonasi. Intonasi dalam vokal adalah tinggi rendahnya nada suara saat menyanyi yang memengaruhi ketepatan dan keindahan lagu. Intonasi yang baik menciptakan suara yang jernih dan enak didengar, sementara intonasi yang tidak tepat dapat menyebabkan suara sumbang atau tidak selaras. Dan selanjutnya ada jenis dinamika. Jenis dinamika ada pianissimo sangat lembut, piano lembut, mezzo piano agak lembut, mezzo freto agak nyaring, fret nyaring, frettissimo sangat nyaring, crescendo bertahap nyaring, descendo bertahap lembut. Dan selanjutnya ada artikulasi. Artikulasi pada vokal adalah proses produksi bunyi bahasa yang melibatkan gerakan dan koordinasi berbagai organ vokal seperti bibir, lidah, dan langit-langit untuk membentuk fenom atau bunyi bahasa yang jelas dan akurat. Dalam bernyanyi, artikulasi yang baik sangat penting agar lirik lagu dapat dipahami dengan jelas oleh pendengar. Saya Cantika Iva akan melanjutkan materi tentang organ-organ yang berperan dalam artikulasi. Yang pertama ada bibir. Bibir memainkan peran penting dalam produksi berbagai bunyi seperti bunyi pem, bem, dan vokal. Yang kedua ada lidah. Gerakan lidah sangat menentukan produksi vokal yang banyak konsonan seperti ten, den, en, dan es. Yang ketiga ada langit-langit. Langit-langit membentuk posisi langit-langit, membentuk bentukan berbagai fonem terutama konsonan yang melibatkan langit-langit. Yang keempat ada pita suara. Pita suara berbagai fungsi untuk menghasilkan suara dasar dan artikulasi membantu membentuk fonem yang lebih spesifik. Yang kelima ada rongga mulut dan hidung. Rongga ini merupakan tempat resonansi dan modifikasi suara yang menghasilkan beragam bunyi vokal dan konsonan. Selanjutnya ada vibrasi. Vibrasi dalam vokal adalah getaran halus dan berulang pada suara yang menciptakan efek berdenyut atau bercantung. Vibrasi ini dihasilkan oleh perubahan frekuensi dan amplitudo gelombang suara saat bernyanyi. Oke, selanjutnya ada penjiwaan. Penjiwaan dalam vokal adalah kemampuan penyanyi untuk menyampaikan makna dan perasaan lagu secara emosional dan karistik melalui suara mereka. Ini melibatkan lebih dari sekedar menguasai teknik vokal, tetapi juga interpretasi lagu, penghayatan lagu, dan ekspresi diri. Penjiwaan yang baik membuat lagu menjadi lebih hidup dan menarik bagi pendengar. Selanjutnya ada contoh penjiwaan dalam vokal. Contoh penjiwaan dalam vokal yaitu lagu sedih. Penyanyi mungkin akan menahan suara, memperlambat tempo, dan menggunakan dinamika yang lebih lembut untuk menyampaikan perasaan sedih. Yang kedua ada lagu semangat. Penyanyi mungkin akan menggunakan suara kuat, mempercepat tempo, dan menggunakan dinamika yang lebih keras untuk menyampaikan semangat. Yaitu yang terakhir ada lagu romantis. Penyanyi mungkin akan menggunakan suara yang lembut, melodi yang melantun, dan dinamika yang halus untuk menyampaikan perasaan romantis. Oke, guys, itu saja. Bye bye.